Oke, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pluralitas yang ada di masyarakat. Nah, kali ini kita akan belajar apa tentang pluralitas yang ada di masyarakat? Yaitu kita akan belajar tentang perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Baik, kita akan belajar satu persatu dari pluralitas yang ada di masyarakat tentang suku bangsa. Nah, perbedaan suku bangsa, kalau kita mendengar kata suku bangsa itu sama dengan etnis. Nah, di Indonesia itu kaya akan suku bangsa. Salah satu suku bangsa yang paling banyak ya, itu adalah suku Jawa. Suku Jawa itu ditemukan di mana-mana, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua ada orang-orang Jawa atau ada suku Jawa. Kenapa? Karena pada waktu itu ada program yang namanya adalah transmigrasi. Nah, inilah menyebabkan kenapa suku Jawa ini ada di mana-mana, dan suku Jawa ini adalah menjadi mayoritas. Kenapa dikatakan mayoritas? Hampir 41% dari populasi Indonesia itu adalah suku Jawa. Nah, suku bangsa di masing-masing pulau, di masing-masing provinsi itu ada berbagai macam. Kalau kalian perhatikan, yang ada di sini ini adalah suku-suku yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan juga Jawa. Ini adalah nama-nama suku bangsa yang ada di masing-masing dari pulau atau provinsi. Nah, suku bangsa atau etnis ada berbagai macam tadi. Kenapa ada berbagai macam? Tentu ini tidak terlepas dari bagaimana masyarakat pada waktu itu. Dan suku bangsa ini memperkaya dari bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu ada yang dikatakan formal. Mengapa formal? Karena dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kenapa dikatakan resmi? Karena ada aturan yang mengikat. Contoh misalkan, pekerjaan yang formal, guru. Nah, kenapa guru dikatakan formal? Karena di situ ada aturan yang mengikat. Apa contoh aturannya? Misalkan, harus datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tentang keguruan. Contoh, membuat RPP. Ya. Kemudian nanti yang menjadi haknya dari para guru adalah mendapatkan gaji. Nah, ini adalah resmi. Ya, baik itu oleh pemerintah maupun swasta sebagai pelaku usahanya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang kedua adalah non-formal. Kenapa dikatakan non-formal? Karena dijalankan oleh pelaku usaha sendiri yang tidak terikat oleh aturan atau secara mandiri. Contoh misalkan, yang mempunyai warung atau rumah makan. Apakah setiap hari harus buka? Tidak. Kalau pemiliknya mengatakan besok libur, ya libur. Besok nggak usah bekerja, ya besok tidak bekerja. Nah, ini kan kenapa? Karena dijalankan secara mandiri. Sama seperti pemilik bengkel misalkan. Tidak setiap hari juga bisa buka. Bahkan dalam satu hari mungkin bukanya hanya berapa jam. Nah, di sini tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Itulah pekerjaan formal maupun non-formal. Tetapi semua pekerjaan yang pertama mulia. Kenapa mulia?
tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, tidak ada yang lebih tinggi ataupun juga tidak ada yang lebih rendah. Semua pekerjaan itu mulia. Ya. Kemudian yang kedua, saling membutuhkan. Antara satu jenis pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu ada kaitannya. Contoh misalkan, dokter. Kenapa bisa jadi dokter? Ya, karena ada dosen, karena ada guru. Sekarang, kenapa ada guru? Ya karena ada pendidikan guru. Nah, profesi-profesi ini atau pekerjaan-pekerjaan ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Contoh misalkan tadi kembali pada dokter. Ya, dokter tentu harus ada pasiennya. Pasien yang sakit tentu harus ada dokternya. Nah, ini kan pekerjaan yang saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, perbedaan pekerjaan ini tidak dapat dihindarkan. Kenapa? Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang heterogen, berbagai macam. Nah, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di perkantoran. Nah, ini kan pekerjaan-pekerjaan yang heterogen dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, peran dan fungsi keragaman budaya. Keragaman budaya salah satu yang banyak jenisnya adalah tarian daerah. Tarian daerah ada kurang lebih 100 jenis. Ya, 100 jenis. Kita misalkan yang di Pulau Jawa. Jawa dibagi menjadi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta, dan juga ada Madura. Nah, di situ kalau kita mau pilih satu persatu, Jawa Tengah atau Jawa Timur, ada berapa jenis tarian? Nah, apakah hanya tarian yang menjadi keragaman budaya? Tidak. Tidak hanya tarian, tetapi ada pakaian adat, lagu daerah, rumah adat, alat musik, upacara adat, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Inilah yang memperkaya juga keragaman budaya. Nah, apa fungsi dan peran dari keragaman budaya? Yang pertama, fungsi dan perannya adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Sekarang kalau kita lihat, kita perhatikan, bangsa Indonesia dengan keragaman budaya tadi, ini menjadi daya tarik bangsa asing. Bangsa asing banyak datang ke Indonesia untuk belajar tentang budaya Indonesia. Mereka ada yang belajar membatik, mereka ada yang belajar untuk tarian, mereka ada yang belajar tentang dalang, perdalangan, mereka ada yang belajar untuk karawitan. Nah, ini menjadi daya tarik bangsa asing. Sehingga kalau tadi kembali kita mungkin melihat di pewayangan misalkan, kenapa kok ada sindennya yang dari luar? Nah, ini hasil dari mereka belajar. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kenapa dikatakan kebudayaan nasional? Karena kebudayaan nasional itu adalah puncaknya dari kebudayaan daerah. Kenapa dikatakan puncak dari kebudayaan daerah? Karena kebudayaan nasional itu dibentuk oleh budaya daerah. Maka budaya daerah itu menjadi khas. Budaya daerah itu menjadi budaya lokal. Dan itu menjadikan kebudayaan nasional. Ya. Budaya daerah memperkaya dari kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Nah,
Kalau kita ingat lagi, kata toleransi itu artinya adalah menghargai. Maka dengan bermacam-macam, dengan beraneka ragam budaya, agama, suku, bangsa, ini menanamkan sikap toleransi, menghargai satu dengan yang lain. Maka perbedaan itu justru memperkaya budaya. Dengan berbagai macam budaya memperkuat dalam sikap toleransi. Kemudian yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Budaya sebagai hasil dari karya dan cipta manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka antara satu budaya dengan budaya yang lain itu bisa saling melengkapi. Karena tidak ada budaya yang sempurna hasil dari karya cipta manusia. Kemudian yang terakhir, peran dan fungsi keragaman adalah mendorong inovasi kebudayaan. Apa itu inovasi? Inovasi adalah menghasilkan sesuatu yang baru, menjadi bagian dari penciptaan. Kenapa ada inovasi kebudayaan? Inovasi kebudayaan bisa disebabkan oleh asimilasi dan akulturasi. Kita pernah belajar sebelumnya tentang asimilasi dan akulturasi. Asimilasi itu adalah peleburan sehingga menjadi sesuatu atau misalkan budaya yang baru. Akulturasi adalah perpaduan yang tidak menghilangkan ciri khas dari budaya yang asli. Nah, inovasi kebudayaan ini itu tentu akan memperkaya kembali dari kebudayaan yang kita miliki. Contohnya misalkan alat-alat pertanian. Ini menjadi hasil dari inovasi karena negara Indonesia adalah negara agraris, negara pertanian. Pengembangan dari teknologi pertanian terus dikembangkan. Itulah inovasi dari kebudayaan, karena kebudayaan salah satu dari 7 macam kebudayaan. Salah satunya adalah tentang mata pencaharian. Nah, salah satu dari mata pencaharian adalah bertani. Itulah pluralisme, pluralitas, kemajemukan, keberaneka-ragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, yang terakhir dari pembahasan tentang pluralitas, kembali pada salah satu tokoh negarawan kita, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Dalam kata bijak pluralitas, beliau mengatakan, berkat perbedaan semuanya jadi terang benderang. Sehingga perbedaan itu bukan menjadi perpecahan, tetapi justru dengan perbedaan itu membuka semua wawasan bahwa kita itu berbeda, tetapi keperbedaan bukan menjadi perpecahan. Justru dengan kita melihat perbedaan, maka dikatakan di situ semuanya jadi terang benderang. Baik, itulah yang terakhir dari pembelajaran kita tentang pluralitas. Silakan kalian pahami lagi, pelajarin lagi, dan kita akan belajar kembali di materi yang berikutnya. Oke, selamat belajar dan selamat perdalam pengetahuan kalian.